Hi again, Assalamualaikum. Okay, welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bones. How's life? Kabar? Baik? Okay, everything is okay ya. Hari ini kita mau lanjut bab verb, masih bab verb atau kata kerja. Kalau video sebelumnya udah bahas verb berdasarkan form atau bentuknya, terus udah verb penambahan SIS pada verb. Sekarang kita mau ke penjelasan verb bagian kedua, yaitu verb berdasarkan kedudukannya. Ya, jadi nggak hanya orang ya. Verb pun kata kerja dalam bahasa Inggris punya kedudukan atau posisinya. Dia sebagai apa? Kita langsung aja ya. Verb yang kedua berdasarkan kedudukan itu ada dua. Verb ordinary sama verb auxiliary. Verb ordinary itu adalah verb asli, ya. Sedangkan verb auxiliary itu adalah verb yang digunakan sebagai kata kerja bantu. Namanya kata kerja bantu, membantu aja, ya. Kalau ordinary asli. Oke, kita bandingkan ya. Contoh misalnya verb ordinary itu contohnya I do my homework, sama verb auxiliary I don't do my homework. Ya. Nah, di sini kita mau perlihatkan perbedaannya. Mana verb asli sama verb hanya sebagai kata kerja bantu, membantu aja. Di sini yang pertama verb ordinary, verb asli. Di sini ada do. Do di sini adalah sebagai verb ordinary atau verb asli. Maknanya saya mengerjakan. Saya mengerjakan PR-ku. Nah, I ini kan sebagai subjek, do itu sebagai verb. Terus ini verb ordinary ya, verb asli. Terus di sini yang kedua ada I don't do my homework. Nah, di sini ada dua do. Nah, di sini ada dua do. Do yang pertama itu sebagai auxiliary, saya singkat ya. Dan do yang kedua itu sebagai verb ordinary. Orde aja ya, orde. Nah, biasanya kalau di simple present itu kan kalau mengucapkan kata tidak atau negatif pakai do atau does ya, kata kerjanya, auxiliary-nya kata kerja bantu. Nah, di sini do yang pertama itu auxiliary, terus do yang kedua ini adalah verb asli. I don't do my homework. Jadi do di sini diposisikan memberikan clue atau memberi bantuan bahwa si kalimat ini tenses apa. Kalau dia negatifnya pakai do kan berarti dia simple present. Oke ya, intinya gitu. Ada verb yang asli sama verb yang digunakan sebagai kata kerja bantu. Oke, kita langsung ke pembagiannya. Nanti kita bahas ini ketika kita udah belajar tenses ya, tenses simple present dan sebagainya. Terus kita mau lanjut ke nomor 1. Sebelumnya berarti ini do di sini sebagai verb ordinary sama do di sini sebagai auxiliary. I do not. Kita lanjut yang ke pertama, pembagian verb berdasarkan kedudukan, yaitu adalah ordinary verb atau verb asli. Nah, verb asli pun masih ada pembagiannya ya, masih banyak ya. Nggak usah pusing. Oke, verb ordinary atau verb asli, verb utama itu dibagi jadi dua, yaitu transitif sama intransitif. Ya, transitif sama intransitif. Transitif di sini adalah verb asli yang membutuhkan objek. Jadi kalau dalam sebuah kalimat itu kan subjek, verb sama objek. Nah, kalau verbnya itu transitif, kalau di kamus itu ada lambangnya. Kalau ada verb misalnya kayak work, bekerja, itu nanti lambangnya di kamus itu ada V sama T, verb transitif. Verb transitif berarti verbnya itu adalah butuh objek. Jadi setelah ini dia perlu objek nih, butuh objek untuk menjelaskan ya. Jadi nggak bisa stop sampai verb aja. Sedangkan intransitif
itu verbnya tidak membutuhkan objek. Jadi ketika subjek sama verb aja titik itu sudah cukup, udah bisa difahami, nggak perlu objek lagi. Kayak misalnya saya duduk, saya itu subjek, duduk verb. Nah itu udah nggak butuh objek, karena saya duduk kamu atau saya duduk apa, nggak ada objeknya. Jadi dari saya sit itu cukup. Jadi yang intransitif itu verbnya tidak membutuhkan objek. Transitif itu dibagi lagi ya. Yang pertama monotransitif sama ditransitif. Kalau monotransitif verbnya VT ya, verb transitif VT, verbnya butuh satu objek. Itu kalau mono kan satu. Jadi verbnya nanti ini cuma butuh satu objek. Kalau ditransitif itu nanti verb transitifnya butuh dua objek. Nanti di sini berarti ada dua objek. Objek pertama sama kedua. Nah, verb transitif ada butuh satu objek, monotransitif sama ditransitif butuh dua objek. Oke. Terus intransitif. Intransitif itu verb yang tidak membutuhkan objek. Ya. Dibagi lagi ada dua. Yang pertama ada complete predication sama incomplete predication. Kan pertama itu complete predication itu kalau dia subjek sama verb, mereka tadi I sit itu udah jelas, bisa difahami, nggak perlu objek. Complete udah maknanya lengkap. Cuma kalau incomplete predication, jadi itu ketika kalimatnya cuma subjek verb, verbnya ini masih rancu maknanya, belum jelas. Misalnya kayak saya nampak, I look. Look itu verb ya. Cuma di sini verbnya itu cuma menunjukkan suatu keadaan. Jadi butuh sesuatu yang menjelaskan seperti adjektif, noun ataupun adverb. Misalnya I look handsome. Saya nampak ganteng. Nah, misalnya itu di sini. Jadi nanti kalau di sini complete predication cuma subject verb udah. Cuma kalau incomplete subject verb plus bisa diisi adjektif, kata sifat, noun ataupun adverb. Nggak usah bingung, nanti dibahas satu persatu. Oke, see you next video.